kasih Anda masih bersama kami di Net Jawa Tengah. Indonesia dikenal sebagai negara kaya. Hartanya melimpah dalam ragam budaya dan catatan sejarah. Tersimpan dalam arsip, tersebar di sejumlah daerah Nusantara, tak terkecuali Jawa Tengah. Dan kali ini kita menyambangi sedulur kita yang menjadi bagian dari harta bangsa tersebut. Lokananta namanya. Pabrik piringan hitam sekaligus studio rekaman pertama di Indonesia. Sambal sedulur untuk Anda, Lokananta, harta yang hampir terlupa. Kayaknya sudah merasuk, apalagi saya suka sejarah sebenarnya. Yang penting saya tetap hidup matanya tetap di sini. Terlantun merdu khas tempo dulu, inilah rekaman pertama simfoni lagu Indonesia Raya. Tersimpan rapi nada demi nada di Lokananta, studio musik pertama serta pabrik piringan hitam satu-satunya milik bangsa. Dari rahim Lokananta terlahir ribuan karya dan musisi legenda, Waljina, Gesang, hingga Titik Puspa. Nggak tahu Mbak, nggak tahu. Studio. Jenengwal Lokananta, Pak. Iya. Hah. Tahu yang itu apa namanya? Aduh. Loka. Apa? Nanta. Lokananta. Iya. Setiap jengkal Lokananta adalah harta. Mahakarya musik hening tak pernah terusik. Lebih dari 40.000 piringan hitam tersimpan dengan baik. Para pecinta melodi era tahun 60 hingga 90-an tentu tak asing dengan Lokananta. Disinilah tonggak sejarah perkembangan musik Indonesia hingga negara tetangga. Seperti master lagu kebangsaan negara Malaysia diperbanyak di tempat ini. Sejarahnya Lokananta sendiri, Bu Diti, itu seperti apa Bu dulunya? Jadi Lokananta itu berdiri pada awalnya adalah pabrik piringan hitam yang mempunyai tugas untuk mensuplai siaran untuk RRI seluruh Indonesia. Kemudian tahun 61 Lokananta diberi oleh pemerintah tidak lagi menjadi bagian dari jawatan Radio Republik Indonesia, tetapi menjadi perusahaan negara di bawah Departemen Penerangan. Nah, di situ selain piringan hitam itu sebagai untuk suplai siaran RRI, juga bisa dikomersialkan. Lokananta sejatinya adalah sejarah, dan untuk menjaganya tentu dibutuhkan perawatan secara berkala. Dan disinilah peran sedulur Bimo. Baginya, piringan hitam tak boleh karam. Piringan hitam memiliki makna yang mendalam. Mas Bimo, kesulitannya apa sih Mas saat membersihkan piringan hitam seperti ini? Kalau kesulitan sih banyak sih Mbak. Jadi waktu kesulitan mencuci piringan hitam kan memang ada hal-hal seperti kayak jamu, terus goresan, terus jadi di bagian label tengah ini kan termasuk kertas juga. Nah, Mas Bimo ini kan sudah cukup lama ya bekerja di sini dari 2014.
Apa sih yang membuat Mas Bimo terus bertahan untuk mengabdi bekerja di Lokananta? Saking cintanya dengan Lokananta dan kayaknya sudah merasuk, apalagi saya suka sejarah sebenarnya. Banyak sumber-sumber sejarah yang di sini yang semakin signifikan dengan hidup saya, sinkronnya kan banyak ya, itu membuat saya semakin tergugah gitu kan. Yang penting saya tetap hidup mati tetap di sini ya, untuk memberikan arahan kepada adik-adik para generasi penerus kita, penerus saya gitu kan. Saya kasih tahu bahwa kamu hidup di Indonesia ataupun hidup di dunia, jangan melupakan sejarah gitu. Jas merah namanya gitu kan, jangan sekali melupakan sejarah. Silahkan ke Lokananta. Seperti keberadaannya, peralatan rekaman Lokananta juga tak ada duanya. Hampir sebagian semua sistem perekam di sini merupakan alat berkelas dunia. Speaker bermerek JBL ini misalnya, speaker ini adalah satu-satunya di dunia. Selain speaker, ada pula mixer yang hanya dimiliki oleh 2 studio berkelas di dunia, Lokananta dan juga studio BBC di Inggris Raya. Untuk menyelamatkan aset bangsa, para sedulur di Lokananta memberlakukan proses alih media atau merekam kembali dari pita analog ke dalam rekaman digital. Karena jumlahnya yang mencapai 5.000 pita master, proses alih media ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu 2 tahun, mulai tahun 2007 hingga 2009. Tantangan terbesar dalam alih media pita master yang ada di Lokananta ini adalah pita master yang lengket dan berjamur karena kelembaban udara di Indonesia yang sangat tinggi. Jika dipaksakan diputar pita master yang berjamur ini, bisa dipastikan suara yang dikeluarkan tidak akan jernih. Dan yang paling parah adalah pita master ini akan rusak dan sama sekali tidak bisa diputar kembali. Tak lagi hidup di masa lampau yang penuh dengan karya masterpiece, nafas Lokananta kini kembang kempis. Sejak tahun 1995, Lokananta mulai memasuki masa surut. Dan puncaknya, pertengahan tahun 1998 hingga tahun 2000, perusahaan ini berhenti produksi. Pasar pun mati. Dukungan finansial dari pemerintah pun tak lagi mencukupi. Tak mau menyerah, Lokananta berbenah, merangkul musisi muda agar lebih bergairah. Studio rekaman dibuka untuk umum, termasuk musisi masa kini, White Shoes and the Couple Company, grup band Pandai Besi, hingga Glenn Fredly. Tentu tak hanya dari kaum muda, peran pemerintah Kota Surakarta juga diharapkan ada. Walau Lokananta masih berstatus sebagai perusahaan negara yang berada di bawah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, namun bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ini bisa menjadi potensi wisata sejarah musik di Indonesia, khususnya di Surakarta. Sangat peluangnya sangat besar sekali kerjasama antara pemerintah Kota Surakarta dengan Lokananta. Namun demikian, kemampuan untuk kerjasama dengan Lokananta ini kan tidak mungkin tidak didukung oleh dana. Karena Solo masih punya beberapa destinasi yang baru kita revitalisasi dan baru kita bangun. Tentunya nanti akan kami tindak lanjuti. Kemarin saya sudah matur dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Mbok coba Lokananta di tinjau, dan
dijadikan museum. Menghidupkan lagi detak jantung Lokananta bukan perkara yang mudah. Butuh energi dan sinergi yang besar. Harapan inilah yang juga diimpikan oleh saksi hidup kejayaan Lokananta, sedulur Waljina. Melihat Lokananta sekarang ini Bu Waljina, tidak terlalu banyak orang mengenal Lokananta. Bagaimana Ibu melihat itu? Prihatin banget. Saya kepinginnya Lokananta kembali seperti dulu. Seperti waktu aku rekaman di sana, kepingin dia ngetop sekali lagi gitu, seperti dulu itu. Kenapa Bu? Ya karena prihatin toh, itu kan aset negara, satu-satunya aset negara Lokananta, dan saksi pertama saya terlupakan. Sekarang anak kecil tidak ngerti itu Lokananta itu apa gitu, tidak tahu. Kalau dulu tahu semua Lokananta itu. Ya kita hanya mengenang jadinya. Mengenang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bisanya saya cuma kalau Lokananta masih membutuhkan suara saya, aku udah dibayar nggak apa-apa, saya mau. Masa kejayaan Lokananta sudah dianggap punah. Hanya bangunan kokoh yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Kini, saatnya yang muda bergerak agar Lokananta tetap hidup dan terus melahirkan karya-karya besar untuk Indonesia. Lokananta adalah jiwa yang abadi. Ia tak akan pergi walau raganya telah mati. Lokananta selalu abadi, terpatri dalam hati, dalam simfoni dan melodi. Sejatinya Lokananta adalah harta, bukan berbentuk intan permata, melainkan sejarah yang membuat bangga bangsa Indonesia. Tapi apa daya, kita hanya dibuat geleng-geleng kepala. Miris, Lokananta hanya dikenal sebagai pencetak masterpiece. Hei, kalian yang muda, tua, pria dan wanita, selamatkan Lokananta. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi siapa sedulur yang ingin disambangi melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wis kenal dadi dulur, yen wis dadi dulur kudu akur. Sambang sedulur, nyemana agawe akur.